Suaranya nggak kedengaran nih kok Daniel, kayaknya ke-mute ya. Oh, sorry, sorry, ke-mute tadi. Oh iya, Jadinya sektor mana nih? Sektor mana nih jadinya yang luput sama retail, tapi sebenarnya asing udah mulai banyak masuk gitu. oke. Em, Kalau menurut saya ya, ini sekarang sebenarnya komoditi di luar coal juga masih menarik. Jadi teman-teman, kan komoditis itu banyak ya. Ada oil, ada migas lah ya, oil and gas, ada CPO, ada nikel, ya kan? Nah, ini yang teman-teman boleh perhatikan. Jangan sampai luput. Kenapa? Karena kalau misalkan harga-harga komoditas tidak turun, 3 bulan kemudian pun sentimennya akan di kisaran komoditi ya. Artinya mau kenaikan suku bunga seperti apapun, komoditi itu tidak ada kena dampaknya. Dan mereka itu profitnya akan benar-benar terasa buat investor-investor yang pegang karena mereka akan membagikan dalam bentuk dividen kan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai luput dengan sektor komoditas ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti komoditas ini ya yang masih tetap Yes, apa sih masih namanya sangat. kayaknya masih sangat hot gitu karena kan kalau nggak salah dari tahun lalu dibilang komoditi super cycle, tapi ternyata baru kelihatan banget efeknya itu sekarang yang harga komoditas itu naik bener-bener gila-gilaan. Ini menurut Bro Albert masih akan berlanjut ya di era suku bunga yang dinaikkan juga bahkan sampai ke tahun depan Yes, untuk jadi komoditi. komoditas ini tidak terlalu masalah ya dengan suku bunga mau naik, apalagi naiknya cuma 25 basis point atau nanti berikutnya naik 25 lagi, itu tidak akan memberikan signifikan impact. Kalau kita lihat dari harga komoditas tersebut, kita bisa lihat harganya itu naiknya nggak karu-karuan. Ya kan? Jadi 25 basis point itu apa sih artinya buat sektor komoditi yang menguntungkannya beratus-ratus persen. Belum nanti mereka hujan dividen ya. Itu headlines di berita teman-teman mungkin akan lihatnya isinya cuma itu doang. Dividen sekian, berapa ratus persen, hujan dividen, dan itulah isinya. Nah, nanti kalau teman-teman baru FOMO beli itu sayang. Karena mungkin big player udah mau siap-siap profit taking, baru teman-teman merasa kok naik terus, baru dibeli nyangkut di pucuk, ya kan. Contoh aja saham seperti yang gorengan pun aktif ya, kayak kita lihat Bumi itu dari yang cuma 60-an sekarang udah berapa, ya kan. Nah, nanti jangan sampai 60 itu teman-teman nggak beli lalu sekarang 100 lebih teman-teman mau HK mikirnya mau sampai 1000. Nah, itu kan ibaratnya udah FOMO, ya kan. Padahal di Bumi itu bergerak sideways lama di bawah 80, di bawah 70, di bawah 60 lama loh teman-teman bisa nyicip. Cuma katanya saham gorengan lebih tiba-tiba jadi bukan saham gorengan lalu mau di HK, kan agak FOMO ya itu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke komoditas, make sure itu fundamentalnya benar-benar jelas karena nanti teman-teman bisa mendapatkan dalam bentuk dividen gitu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Ini pas banget ada cuan troopers kita yang nanya terkait emiten yang berkaitan dengan tambang gitu ya. Nah, ini dari Wulan Rizky Cuan, minta view Pegas dong, break resist target berapa? Mungkin view-nya dulu deh ya untuk Pegas ini. Seperti apa nih, Bro Albert? Oke, ya. Kalau bahas tentang Pegas ya, ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Cuma begini, Heeh. kalau menurut pandangan saya kan, saham-saham BUMN ini yang berfundamental Mhm. baik akan naik untuk sampai semester depan tahun 2023. Ada banyak keperluan lah ya saya bisa bilang atau kepentingan untuk menaikkan saham-saham BUMN untuk tahun depan. Nah, itu mungkin teman-teman kalau belum sempat nonton YouTube saya bisa coba dengan apa jelasannya kira-kira roadmap IHSG itu seperti apa. Saya di situ ada jelaskan di YouTube saya Jinvest ya. Nah, jadi teman-teman Pegas itu salah satu, ya kan? Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara sentimen kan hari ini atau beberapa hari terakhir ini tidak ada apa ya sentimen yang terlalu besar di Pegas ini, benar kan? Tetapi kenapa pasti pertanyaan kenapa sahamnya naiknya nggak karu-karuan dan itu kan besar ya sekalinya itu lotnya juga jumbo-jumbo semua masukin. Nah ya kalau saya jelasin yang simple di sini mungkin fundamentalnya pasti akan bagus karena sebelum-sebelumnya juga kuartalnya udah oke, ya kan? Lalu memang Mhm. migas juga kebetulan dari harga migas ada terjadi kenaikan. Tetapi harus ingat teman-teman, sebenarnya natural gas naik itu kan gas kita kan nggak banyak ekspor, ya kan? Tapi Mhm. sentimennya ini dipakai, ya. Kalau misalkan harga acuan natural gas naik, kalau kita nggak ekspor kan nggak ada terlalu benefitnya terhadap fundamentalnya Pegas harusnya. Cuma Mhm. digunakanlah big player untuk menaikkan harga sahamnya dengan dana yang begitu besar. Dan sekarang kalau ditanya apakah menarik, kalau baru mau beli sih resiko ya.
Walaupun Mhm. potensial upside-nya masih ada, bisa saja 2100 atau 2200 mungkin dalam waktu 6 bulan, ya bisa-bisa saja. Tetapi dengan baru kenaikan seperti ini, expect akan ada ya correction ya. Saham itu nggak mungkin Mhm. naik-naik terus, pasti akan ada Betul. koreksinya untuk beberapa saat. Jadi ya teman-teman kalau mau masuk, make sure itu tunggu ada koreksi, jangan lihat besok naik langsung FOMO HK. Pasti average-nya sudah jelek. Saya pribadi sendiri kan kalau sudah tembus 2000 udah siap-siap kepingin sell karena saya sudah pegang Pegas cukup lama dan lumayan banyak ya. Jadi ya saya Heeh. udah mau siap-siap jemuran jualan lah ibaratnya seperti itu Mhm. gitu. Cuma ya teman-teman Mhm. bisa untuk harga sekarang kalau ada technical correction atau ada koreksi sedikit ya teman-teman mau masuk sih bisa. Hmm, oke oke oke, gila ini udah masukan banget tadi udah diinfo juga ya. Karena memang sudah naik tinggi banget ini ya bro. Kalau saya lihat dari awal tahun, ini bahkan sempat ke level 1300-an low-nya di akhir tahun, sekarang udah 1940. Jadi ngehold dari Iya. level itu aja, waduh, cuannya udah Udah lumayan banget. gurih. Apalagi Pegas kan lotnya bisa jumbo kan, karena lot market Betul, cap-nya gede. Nah, jadi cocok buat betul. teman-teman yang capitalnya agak besar gitu. Mm-mm. Betul, betul. Karena memang kita harus memperhitungkan juga ya besaran capital kita dengan emiten Benar, yang akan yes. kita transaksikan. Ini satu tips menarik juga nih dari Bro Albert. Nah, berkaitan dengan tips ini pas banget ada yang nanya Michael.infinity77. Pertanyaannya bagus nih. Ko Albert mau tanya metode trailing stop yang baik yang bagaimana? Apakah TS di low terakhir atau TS satu tick di bawah support terakhir atau gimana katanya? Wah, ini teknikal banget. Jadi TS di low atau mungkin satu tick di bawah low-nya gitu. Oke, ini sebenarnya saya mau sharing sesuatu yang menarik ya, Ya. karena saya pernah baca di mana, udah agak lama sih, makanya Mm-mm. jarang saya bahas tentang trailing stop ini. Tapi saya pernah baca Mm-mm. bahwa trailing stop itu pernah diuji, ya, diuji dengan Mhm. beberapa ketentuan. Dan yang the best performer trailing stop itu adalah teman-teman pastinya harus dari time frame yang agak panjang dan kita akan gunakan untuk swing. Nah, berapa Hmm. persentase yang teman-teman boleh setting untuk trailing stop? Ya, the best performance itu di kisaran 15 sampai 20% dari high mereka. Jadi kalau misalkan Hmm. teman-teman swing, teman-teman bisa mendapatkan big gains dengan menggunakan trailing stop 15 sampai 20% ini. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ikut rate saham contoh yang sekali rally bisa sampai 100%, 200%. Nah, teman-teman trailing stop ini cukup lebar untuk mengikuti wave ini. Nah, tetapi tidak terlalu kecil untuk kena dijebak sama big player. Karena big player itu bisa jebak trailing stop loh. Dia sebentar mas turunin misalnya 5% atau 7% langsung dibalas naik. Teman-teman udah hilang. Jadi trailing stop itu tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Karena kalau misalnya teman-teman trailing stop 40% atau 30% dari all time high, habis profitnya kalau pas kena. Jadi percuma floating profit doang. Jadi ya kalau nggak salah itu di kisaran 15 sampai 20%. Nah, teman-teman nanti boleh Mhm. research lagi untuk mengkonfirm ya apa benar atau tidak. Tetapi menurut saya kalau memang mau menguasai gunakan teknik trailing stop, gunakan cara itu ya. Jadi settingkan kalau sudah Mhm. mulai jalan breakout, teman-teman setting di 15 to 20% from all time high. Jadi kalau itu menjadi Hmm. breakout yang kuat, teman-teman jangan terburu-buru TP, ikutin aja arusnya sampai Hmm. profitnya sebanyak-banyak gitu. Hmm. Oke oke oke, benar. Karena dari info-info yang saya dapetin nih banyak cuan troopers yang begitu dia lihat breakout gitu langsung cuannya berapa langsung diambil padahal sebenarnya kan masih bisa diikutin gitu ya. Dan juga Yes. diamankan cuannya dengan fungsi trailing stop di mana fungsi trailing stop ini juga ada di aplikasi Spot by Super Sekuritas ya cuan troopers. Oke, Bro Albert, ini kalau kita lihat ya, ini kan masih sedikit terkait dengan trailing stop nih. Saya mau nambah pertanyaannya. Selain level 15-20% dari all time high, apakah benar kita di trailing stop itu harus langsung jual semuanya gitu? Atau jual setengah aja oke lah gitu? Atau gimana nih strategi yang benar nih? Oke, berarti itu lebih ke money management ya. Kira-kira Iya, money kita mau management. seperti Iya. apa? Kalau menurut saya kalau sudah mau pakai trailing stop, ya kan, itu Mm-mm. sekali jual harus jual semua kalau sudah kena yang tadi poin 15 sampai 20% itu. Oke. Ya karena Mhm. dia sudah drop cukup besar sehingga kita sudah ibaratnya yakin bahwa ternyata patah. Jadi kita kenapain uh, keep with that stock. Siapa tahu nanti Mhm. ditahan makin turun ya habis profitnya.
ya kan? Tapi kalau Mm-mm. mau misalkan melakukan partial TP, itu bukan menggunakan trailing stop ya. Artinya kalau kita sudah breakout, kita setting nih, oh 30% dari all time high, dari breakout, dari resistance. Nah, kita jualnya tuh di ujung. Nah, tapi jangan jual Mhm. semua, karena kita nggak tahu nih ujungnya berapa. Nah, itu baru kita jual secara berkala. Kalau pakai trailing stop, jadi jual semua pada saat kena trailing stopnya. Tetapi kalau mau jual berkala, teman-teman boleh partial profit taking, misalkan breakout, ya mau setting di 20%, 30%, boleh. Dijual berkala, gitu. Oke, jual berkala. Oke, dan ini juga strategi money manajemennya udah dikasih nih sama Bro Albert. Thank you banget nih, Bro. Nah, eh ini kita masih di tadi terakhir kita memang bahas komoditi dan saya juga sepakat sama Bro Albert komoditi ini yang memang kayaknya kita perlu perhatikan ini ya sampai tahun depan. Nah, dan kebetulan ini ada yang tanya, view-nya Zing gimana nih? ZINC. Dia juga cap-nya nggak terlalu besar gitu ya, market cap-nya, dan katanya geraknya sideways. Apakah kalau saham-saham yang seperti ini nih masih layak gitu untuk kita pertahankan? Atau mending ya udah jual dulu, kita switching dulu lah gitu, bro. Oke, Zing ya, kalau Iya. ya terakhir kali udah berapa lama ya, setengah tahun yang lalu, atau berapa, udah lama sih, Zing itu seingat saya adalah saham repo. Jadi kalau teman-teman kepingin analisa saham repo itu sedikit sulit, ya, karena saham repo itu definitely beresiko. Tetapi kalau drivernya Mm-mm. tidak berubah, teman-teman cuma perlu perhatikan broker BK. Kalau dia mulai setir, Hmm. teman-teman mau ikut boleh. Tapi kalau dia naik di luar broker itu mungkin harus ya agak hati-hati lah. Masih banyak saham lain yang bukan repo di mana teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lebih aman gitu. Yang penting ingat, saya sih lebih pentingin keamanan capital dibanding return profit ya. Kalau teman-teman yang Mhm. di sini mendengarkan ibaratnya sering terbawa FOMO lihat orang-orang lain, saya sharingkan bahwa teman-teman coba ubah mindset untuk fokus jangan di cuannya berapa, tetapi uangnya ini jangan sampai Mhm. habis. Karena banyak orang ya yang kepingin cuan, tapi uangnya udah habis dulu. Belum sempat cuan, udah cut loss-nya kedalaman, dan setiap hari malah lebih banyak menerima loss. Kenapa? Mereka kalau mau cepet cuan, kan ngejar saham-saham rally. Ya kan? Penasaran kan kok Heeh. setiap rally dia nggak ada di dalam. Artinya apa? Makin lama makin FOMO. Orang itu biasa seperti itu. Semakin tertinggal atau saya beli lalu cut loss, di kesempatan berikutnya lagi mereka semakin penasaran, mereka mau FOMO lebih cepat Mhm. lagi ibaratnya kan. Mungkin kali ini kalau saya lebih cepat saya dapat. Akhirnya apa? Masuk cut loss lagi. Akhirnya untung juga belum sempat, malah sudah habis kan capital. Lalu kalau habis capital apa yang terjadi? Menyerah kan teman-teman mikir, kalau saya top up lagi nanti habis lagi. Mending saya ya quit atau apanya. Itu teman-teman nggak belajar apa-apa. Coba sekarang teman-teman ubah mindset, fokus ke saham-saham resikonya ini kecil. Nah, kalau Mhm. pikirnya seperti ini, kita akan pilih saham-saham yang sideways, yang sepi, yang aman gitu ya, dan dia punya potensial turun juga sedikit. Jadi kan secara psikologis teman-teman Mhm. megang aman. Nah, biarkanlah orang-orang lain kalau mendapatkan cuan. Ya mungkin teman-teman kalau lihat di sosmed, setiap hari akan ada yang cuan. Itu udah pasti. Tapi nggak ada yang post cut Mhm. loss-nya ya. Artinya semua orang kok bisa cuan, padahal Mhm. kan belum tentu. Kan orang jarang ya kita Betul. sharing sesuatu yang di cut loss. Kan nggak make sense gitu kan. Nah, Mhm. akhirnya apa? Jadi Mhm. teman-teman cuma kepikir dan terciptalah mindset bahwa semua orang kok untung terus. Tapi teman-teman lupa bahwa di saat bersamaan bisa saja mereka juga masih mengalami loss. Nah, begitulah. Jadi teman-teman pilih saham-saham yang resikonya itu kecil dulu dibanding pilih saham-saham yang mau cepet-cepet cuan. Halo, rasanya jelas, bro. Cek, cek. Halo, tes, Ya, tes, halo tes. Ko Daniel. Ya, 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 ya. Udah, ya ini tadi ini sempat jelaskan ya. macet-macet. Iya, ya. Oke, oke, oke. Ini pas ada yang nanya saham repo maksudnya gimana. Nah, kalau boleh saya jelasin sedikit, saham repo itu saham yang beberapa, nggak tahu ya, ini berapa banyaknya itu tergantung dari para pihak gitu ya. Jadi sahamnya ini kayak dijaminkan untuk minjem duit gitu ya, kurang lebih ya. Biasanya itu dia dinaikin, sengaja dinaikin, terus tiba-tiba di reponya, misalnya dia udah naik 200, di reponya di harga 100 gitu ya. Dijaminkan untuk pinjam duit, kurang lebih kayak gitu nih. Kalau pandangan dari Bro Albert gimana nih? Ya, kalau penjelasannya ya kurang lebih seperti itu. Repo itu dipinjamkan ya.
Tetapi kalau teman-teman yang mungkin Heeh, masih belum ngerti repo, cara langsung tahu sebuah saham repo atau tidak, itu tinggal lihat dari trading heeh. volume mereka. Ya, jadi kalau lihat dari Nah, trading volume hmm, langsung tahu. Nah, pertanyaannya trading volume seperti apa nih kan biar tahu saham ini repo atau tidak. Itu volumenya tinggi-tinggi dan di order book itu muter-muter sahamnya. Jadi bidnya mm-mm, nanti penuh, lalu overnya penuh nih. Lalu dimakan nih pelan-pelan naik ke atas beberapa tick, habis itu dibalik ke bawah pelan-pelan. Jadi itu untuk mm-mm, memberikan sebuah volume supaya sahamnya hidup. Ya artinya sahamnya ada pergerakan, tidak stagnan, terus jadi uangnya diputar-putar di dalam. Nah itulah saham repo. Nanti muncul di trading volume itu volumenya gede-gede seperti sisir gitu ya. Jadi tinggi-tinggi dan mm-mm, rapi begitu. Nah itu kemungkinan besar saham repo. mm-mm. Nah, itu udah ada yang jawab tuh dari Nana underscore Dianita. Bahasa mudahnya digadaikan, ya kurang lebih kayak gitu. Dan biasa transaksinya ini adalah di pasar negosiasi. Jadi coba aja nanti dicek. Biasanya itu kelihatan tuh ya tracknya di pasar negosiasi gitu ya bro ya. Oke, Iya. dan tadi juga ada yang nanya ini terkait dengan cara tahu sahamnya gimana. Ini juga udah dijawab oleh Bro Albert. Nah, tadi ada yang nanya terkait dengan saham perkapalan gitu. Karena kan komoditas-komoditas ini tentunya untuk ditransport itu untuk dipindahkan pasti akan menggunakan kapal-kapal besar gitu. Nah, ini Ya. bisa jadi windfall yang bagus nggak nih untuk emiten-emiten perkapalan? Yes, definitely bisa. Mm-mm, Karena mm-mm, komoditas naik berarti kan activity mereka semakin tinggi ya. Artinya ya omset untuk mm-mm. perkapalan juga baik. Kenapa? Karena perkapalan kan mereka punya customer ya orang-orang komoditas banyaknya ya, heavily on commodity player. Mhm, Jadi kalau orang komoditas mhm, itu demand-nya semakin tinggi activity-nya, berarti mereka membutuhkan kapal dan segala macam pengantaran juga semakin tinggi dan ini akan memberikan dampak benefit buat para pelayaran. Nah, saham-saham mhm, pelayaran di IHSG kan cukup banyak ya teman-teman, bahkan termasuk yang saham-saham IPO, teman tinggal pilih saja, jangan sampai pilih yang terlalu tinggi PBV-nya atau yang mhm, sudah kemahalan yang nggak masuk akal karena nanti mhm, resikonya jadi gede. Jadi saham-saham yang masih mhm, oke, acceptable lah dari sisi PBV ataupun PI, nah teman-teman boleh untuk spekulasi buy karena kemungkinan performance mereka masih akan meningkat. hmm. Oke, oke, oke. Jangan yang PBV-nya terlalu tinggi. Tadi udah dikasih clue-cluenya. Ini menarik nih.